Baik Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, LRT Jabodebek mengakui bahwa terjadi penurunan jumlah penumpang yang berada di stasiun Harjamukti ke Duku Atas maupun sebaliknya, dan juga Jatimulya Duku Atas maupun sebaliknya, di mana salah satu faktor dari penurunan penumpang ini karena pemerintah menerapkan kebijakan work from home atau WFH sejak sepekan ini. Dan selain itu juga ia mengakui bahwa padatnya penumpang itu menyebabkan faktor lain, terjadinya penurunan masyarakat yang naik ke kereta LRT Jabodebek. Dan pihak dari LRT Jabodebek juga menemukan faktor lain lagi, yaitu sering terjadinya emergensi break atau uh, masalah pada pengereman kereta, di mana kondisi emergency brake ini terjadi karena dalam kondisi darurat. Namun ketika tidak dalam kondisi darurat, kereta ini tiba-tiba berhenti, sehingga hal ini menyebabkan salah satu faktor penurunan penumpang, karena memang para penumpang ini merasa terlambat sampai tujuan ataupun lainnya. Dan pihak LRT Jabodebek sendiri sudah melakukan mitigasi terhadap hal-hal tersebut guna meningkatkan kembali jumlah penumpang yang naik LRT Jabodebek. Demikian, kembali ke studio. LRT Jabodebek mengalami penurunan jumlah penumpang sejak sepekan terakhir akibat adanya kebijakan work from home (WFH). Kepala Divisi LRT Jabodebek, Muhammad Purnomo Sidi menerangkan, pihaknya melakukan pemantauan terhadap para penumpang yang naik kereta tanpa masinis. Ia mengaku, sejumlah penumpang yang biasa terlihat menaiki LRT Jabodebek kini tidak terlihat di stasiun keberangkatan maupun tujuan. Kata Purnomo, ke awak media. Memang tadi saya sampaikan, kita sebenarnya di 3 minggu yang lalu itu sudah 90 ribuan yang penumpang kita. Tapi di 2 minggu terakhir itu 89 ribu, 88 ribu gitu ya. Nah memang yang kita mitigasi adalah salah satunya adalah adanya WFH ya. Karena beberapa penumpang yang biasanya kita lihat itu nggak hadir, terutama yang di sekitar Kementerian Kesehatan gitu di Rasuna Said dan sebagainya itu tidak ada, sehingga kita berasumsi bahwa salah satunya adalah dengan adanya kebijakan WFH ini ya, apakah penumpang ini jadi turun. Kemudian yang kedua, memang yang kami nilai adalah bahwa penumpang itu sudah cukup padat, sehingga penumpang akan relatif waduh padat banget ini. Nah makanya ini kami akan antisipasi dengan penambahan trainset ya di bulan Maret ini, agar bisa bisa lebih, penumpang akan lebih lebih apa ya, lebih tidak terlalu padat, tidak terlalu berjubel gitu ya. Jadi itu Mas, kira-kira Mas apa yang kami mitigasi ya, karena memang penumpang kita di pagi hari di peak hour itu cukup cukup padat lah gitu. Jadi saya minta teman-teman ini untuk pagi itu selalu standby, terutama hari Senin itu teman-teman yang di kantor ini saya minta untuk semua ke lapangan, tidak ada yang di kantor, terutama Senin ya, hari Senin ini kan pasti ramai. Jadi saya minta teman-teman semua pada ke lapangan untuk melihat dan membantu apabila terjadi hal-hal yang gangguan dan lain sebagainya gitu ya. Memang salah satunya adalah masih adanya beberapa gangguan masih yang terjadi ya dengan tracer kita ini, yang mungkin juga akan membuat apa ya, membuat penumpang jadi kurang kurang apa ya, kok jadi pesimis ya gitu ya. Nah, ini terkait dengan gangguan ini sedang terus kita upayakan agar tetap bisa kita tangani dan tuntas gitu ya. Saya minta teman-teman di engineering untuk melakukan perbaikan secara tuntas gitu ya, termasuk dengan teman-teman Inka, teman-teman dari Kenor. Kenor ini supplier pengereman gitu ya, kemudian teman-teman dari Siemens dan teman-teman dari KAF itu produksi untuk propulsinya kan gitu. Jadi ini terus kita lakukan agar gangguan ini bisa kita turunkan lagi, bisa kita kurangi lagi.
Itu yang kedua ya Mas, kira-kira Mas Heri. Kemudian ya rata-rata yang sekarang terjadi ini kan adanya di kondisi tertentu itu ada kondisi yang emergency brake kan gitu ya, emergency brake. Jadi ada sistem pengereman emergency brake pada saat berhenti terus dia emergency brake. Padahal tidak harusnya emergency brake itu terjadi ketika terjadi kondisi-kondisi yang darurat. Ini tidak terjadi kondisi darurat, tapi terjadi. Nah ini yang sedang kita tangani. Kemudian yang kedua adalah adanya beberapa bocoran udara ya, bocoran udara untuk suplai udara itu kadang ada bocor. Nah ini sudah kita temui bahwa ada beberapa sambungan udara yang sudah minta diganti waktunya, lifetime-nya sudah kelewat. Nah ini sudah proses kita lakukan sehingga tidak lagi terjadi bocoran udara tersebut gitu. Jangan lupa subscribe ya.